Sahabat tani, kepengen pakai zat perangsang tumbuh tanaman, tapi masih bingung antara bikin sendiri atau beli yang udah jadi, ya enggak? Maka sebelum Anda memutuskan mending bikin sendiri atau beli yang udah jadi, tonton video ini sampai selesai karena kita bakalan bahas 10 perbedaan zat perangsang tumbuh organik dan juga sintetis. Dan sebelum kita mulai videonya, mari kita intro terlebih dahulu. BIM! Dan sebelum mulai, klik dulu ya tombol jempolnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Sahabat tani, zat perangsang tumbuh adalah bahan yang digunakan buat mendorong, menghambat atau memodifikasi pertumbuhan dari tanaman kita. Dan berdasarkan jenisnya, zat perangsang tumbuh atau ZPT itu dibagi menjadi dua ya sahabat tani, yaitu yang pertama adalah yang alami atau yang biasa kita kenal dengan istilah organik gitu ya sahabat tani ya kan, dan juga sintetis atau yang biasa kita kenal dengan istilah kimia. Dan berikut ini adalah 10 perbedaan zat perangsang tumbuh organik dan juga sintetis. Pertama dari sumber atau bahan baku yang digunakan, di mana bahan baku ZPT organik itu diperoleh dari sumber-sumber alami. Misal dari tanaman gitu ya sahabat tani ya kan. Kemudian mikroorganisme, kemudian dari hewan itu juga bisa gitu ya sahabat tani, sampai limbah-limbah yang tidak terpakai yang kemudian kita proses dengan cara sederhana itu juga bisa. Sedangkan ZPT sintetis itu diperoleh dari sumber bahan-bahan yang ada di alam atau bahan-bahan sintetis yang diolah dan dimurnikan sedemikian rupa dengan perlakuan tertentu, dan juga pengolahannya itu dilakukan pada tempat yang khusus. Kemudian aspek yang kedua yaitu kemudahan pembuatan. ZPT yang dibuat secara organik itu sangat-sangat mudah buat kita bikin gitu ya sahabat tani, dan pada dasarnya saya yakin semua orang juga bisa bikin asalkan bahan bakunya itu tepat. Sedangkan ZPT sintetis itu nggak semua orang bisa bikin karena memang perlu pengetahuan dan juga keterampilan khusus, bahkan peralatannya juga khusus gitu ya sahabat tani. Dan buat membuktikan ini saya kasih contoh gitu ya sahabat tani, pada pembuatan pupuk MKP sintetis itu perlu ketelitian dan juga ada resikonya gitu ya sahabat tani. Dan buat yang belum nonton bagaimana saya membuat pupuk MKP sintetis tersebut gitu ya sahabat tani, lengkap bersama perhitungan reaksi kimianya, maka silakan ya sahabat tani, ada di channel ini, silakan tonton pada video yang ini. Nah, jadi pada pembuatan MKP itu benar-benar harus perhitungannya tepat gitu ya sahabat tani. Selanjutnya, aspek ketiga yaitu biodegradabilitas. Biodegradable adalah kemampuan suatu bahan buat terurai secara alami oleh mikroorganisme dalam jangka waktu tertentu. Dan ZPT yang kita buat secara alami atau organik gitu ya sahabat tani itu paling mudah buat terurai sehingga nggak bakalan merusak atau mengganggu kestabilan lingkungan kita. Sedangkan ZPT yang sintetis, nah beberapa di antaranya gitu ya sahabat tani mungkin lebih lama buat terurai. Dan ngomong-ngomong soal biodegradabilitas gitu ya sahabat tani, saya mau ingetin Anda semuanya, buat Anda yang suka pakai pupuk sintetis atau pakai pestisida gitu ya sahabat tani, itu jangan buang sampah sembarangan gitu ya sahabat tani, karena lihat sendiri coba kertas tisu, nah terurainya 2-4 minggu ya kan. Kemudian kertas koran itu 6 minggu loh ya sahabat tani. Kotak kardus 2 bulan. Kemudian baju katun itu 2-5 bulan loh ya sahabat tani. Kemudian potongan kayu, nah itu 1-3 tahun loh. Lalu kemudian puntung rokok, nah berapa? 1-5 tahun loh ya sahabat tani. Makanya buat Anda yang ngerokok gitu kan, jangan suka buang puntung rokok sembarangan gitu ya sahabat tani, oke? Lalu kemudian kantong plastik itu 10-20 tahun, bayangin.
Kemudian styrofoam coba 50 tahun loh ya sahabat tani. Lalu kaleng aluminium. Nah, yang biasa pakai pestisida kaleng-kalengan gitu ya sahabat tani, itu terurai dalam waktu 200 tahun. Bayangin coba, lama banget ya kan? Dan kemudian plastik minuman. Nah, berapa coba? 400 tahun loh ya sahabat tani. Makanya buat yang bawa minuman gelas gitu ya sahabat tani, kelahan jangan dibuang sembarangan gitu ya sahabat tani, oke? Dan yang paling lama itu botol kaca loh ya sahabat tani, berapa? Lebih dari 1000 tahun. Nah, makanya dengan kita mempertimbangkan aspek biodegradabilitas ini ya sahabat tani, penting banget buat keberlangsungan kesehatan dari lingkungan kita, setuju? Kemudian aspek selanjutnya itu efek pada tanaman kita. Dan untuk ZPT yang dihasilkan secara alami atau organik itu efeknya memang lebih lambat gitu ya sahabat tani. Tapi bisa kita aplikasikan itu secara berkala dan juga terus menerus. Sedangkan yang sintetis itu memang reaksinya jauh lebih cepat. Tetapi aplikasinya juga harus ada intervalnya gitu ya sahabat tani, oke? Selanjutnya, aspek yang kelima yaitu ketersediaan, dan ini merupakan kebalikan dari yang nomor 4 tadi, yaitu reaksi pada tanaman atau kecepatan dalam pelepasannya. Ketika ZPT alami atau organik itu lebih lambat efeknya pada tanaman kita, tetapi secara ketersediaannya itu lebih lama tersedianya. Dan ini disebabkan karena proses pelepasan itu memang lebih lambat. Tetapi sebaliknya gitu ya sahabat tani, pada ZPT yang sintetis itu memang lebih cepat reaksinya pada tanaman kita, tapi lebih cepat juga buat habisnya gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian aspek yang keenam yaitu resiko overdosis, dan ini juga patut buat sangat-sangat kita perhatikan, di mana ZPT yang kita buat sendiri itu lebih rendah terhadap resiko overdosisnya atau minim efek atau resikonya pada tanaman kita. Sedangkan ZPT sintetis kalau kita nggak benar-benar baca aturan pakai, berharap gitu ya sahabat tani kalau kita ngasih langsung banyak gitu kan hasilnya langsung bagus gitu ya sahabat tani, maka saya jawab Anda salah besar gitu ya sahabat tani. Karena anggap gini, misal Anda punya anak gitu ya sahabat tani, dan misal porsi makan itu 1 piring kecil gitu ya sahabat tani. Kemudian coba kita paksa kasih makan 1 piring besar gitu ya sahabat tani, kalau perlu sama piring-piringnya cos gitu ya sahabat tani, apa yang terjadi coba? Bukannya cepat besar gitu ya sahabat tani, marah pengeluaran Anda yang besar buat ngobatin dia yang sahabat tani ke rumah sakit ya enggak. Jadi artinya ya sahabat tani, kalau memang Anda mau menggunakan atau mengaplikasikan ZPT yang sintetis, maka benar-benarlah baca aturan pakai dan juga pahami bagaimana cara penggunaannya gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian aspek yang ketujuh yaitu kemurnian, di mana ZPT organik biasanya bakalan tercampur pupuk dan juga ZPT lainnya. Mengingat proses pembuatannya itu memang terbilang sangat-sangat sederhana. Dan lagi buat mengetahui berapa persentasi kandungannya mesti ada pengujian. Sedangkan ZPT sintetis biasanya dijual dalam bentuk murnian gitu ya sahabat tani, sehingga efeknya juga lebih murni pada tanaman kita. Dan kelebihan lain dari ZPT sintetis yaitu nilai atau persentasi kandungannya sudah jelas tertera pada kemasannya, sehingga bakal memudahkan kita dalam pemilihan sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya aspek yang ke-8 yaitu usia penyimpanan, dan ini memang kelemahan utama dari ZPT organik, yaitu memang daya simpannya yang gak bisa terlalu lama. Contoh yang ini ya sahabat tani, nah ini adalah ekstrak dari bawang bombay. Daya simpannya cuman maksimal 5 hari aja gitu ya sahabat tani, kalau kita tempatin di tempat yang dingin gitu ya sahabat tani. Dan 7 hari kalau kita simpan di dalam kulkas. Tapi ZPT sintetis selama kita itu ya sahabat tani ngecek terlebih dahulu kapan sih kira-kira tanggal kadaluarsanya. Misal gitu ya sahabat tani, tanggal kadaluarsanya adalah tahun 2025 ya kan. Sekarang tahun 2024 misal gitu ya sahabat tani.
artinya ZPT tersebut masih bisa kita simpan dalam kurun waktu 1 tahun. Makanya saya ingetin benar-benar gitu ya sahabat tani, pastikan kita benar-benar mengecek kapan tanggal kadaluarsanya. Kalau masih jauh misalnya dari tanggal kadaluarsa, maka silakan beli gitu ya sahabat tani. Tapi kalau udah dekat, maka mending cari produk atau stok lain gitu ya sahabat tani yang lebih baru, yang jauh dari tanggal kadaluarsanya gitu ya sahabat tani. Oke? Aspek yang ke-9 yaitu aspek biaya, di mana ZPT organik karena dibuat dari bahan-bahan organik di sekitar kita dan tersedia biasanya berlimpah di sekitar kita gitu ya sahabat tani, bahkan bisa jadi juga dibuat dari limbah-limbah gitu ya sahabat tani, maka tentu pembuatannya berbiaya sangat-sangat rendah. Bahkan peralatan yang dipakai juga nggak mahal-mahal gitu ya sahabat tani, dan bahkan ada di rumah kita ya enggak. Tetapi ya sahabat tani, khusus untuk pembuatan ZPT sintetis untuk skala rumahan saya pasti nggak bakal menganjurkan, karena pasti modalnya besar banget kalau mau menghasilkan yang murni gitu ya sahabat tani. Misal beli peralatannya gitu kan, pasti nggak ada yang murah gitu ya sahabat tani, apalagi bikin ruangan yang bebas dari kontaminasi itu pasti gitu ya sahabat tani bakal nambah-nambahin kos. Apalagi buat beli bahan baku itu langsung sekalian banyak atau kuantiti gitu ya sahabat tani, karena kalau kuantiti kan biasanya lebih murah gitu ya sahabat tani. Makanya untuk skala rumahan lebih baik kita menggunakan organik bikinan kita sendiri. Tapi kalau mau dibisnisin, maka silahkan ya sahabat tani pelajari bagaimana pembuatan ZPT sintetisnya gitu. Oke? Kemudian aspek yang terakhir, nah ini adalah pengecualian ya sahabat tani, terutama dalam efisiensi, dan ini sifatnya 50-50 gitu ya sahabat tani, atau 50-50 gitu kan. Dan juga kebalikan dari yang nomor 9 tadi ya sahabat tani. Misal kita kepengen ZPT auksin gitu ya sahabat tani buat perendaman benih ya kan, dan perendaman benih itu kebutuhannya nggak begitu banyak gitu ya sahabat tani, dan anggap misal kita butuh bawang merah dalam jumlah tertentu sebagai bahan bakunya ya kan, kemudian peralatannya ada blender, wadah, dan lain sebagainya gitu ya sahabat tani. Nah bayangin coba kalau misalnya bagi jiwa-jiwa yang biasa protes, Pak ribet Pak bikinnya, Pak susah bikinnya, mesti nyuci lagi, mesti ngeblender lagi, mesti segala macam, maka saran saya mending beli yang sintetis aja gitu ya sahabat tani. Karena apa? Karena memang kebutuhannya juga nggak begitu banyak gitu ya sahabat tani. Makanya ini disebut dengan pengecualian. Jadi silahkan ya sahabat tani pertimbangkan mau pakai ZPT organik bikinan sendiri kah, atau beli yang sudah jadi dalam bentuk sintetis kah. Karena kedua-duanya ini pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Oke? Dan sebelum video ini saya tutup, saya mau ingetin Anda ya sahabat tani, buat yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu, dan juga aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel penyuluh pertanian lapangan. Oke? Dan di samping sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari, insya Allah akan tambah pengetahuan Anda lebih mantap lagi. Terima kasih, saya Rizal Ansar, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.